Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alifia Dubuspa dengan akhiran NIM 2007. Di sini saya akan memaparkan materi perhitungan bagi hasil, yang dimana tujuan dibuatnya video ini guna untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah akuntansi perbankan syariah dengan dosen pengampu Bapak Dr. Andis Marunol Singgi, MSI. Dan yang dimana subbab yang akan saya bahas ada dua, yaitu yang pertama tahapan perhitungan bagi hasil, yang kedua yaitu menentukan prinsip perhitungan bagi hasil. Yaitu yang pertama tahapan perhitungan bagi hasil, yang dimana untuk menghitung pendapatan bagi hasil yang diterima oleh bank maupun nasabah, dimana bank sebagai mudarib, sedangkan nasabah sebagai sahibul ma'al, yang dilakukan beberapa tahapan, yaitu yang pertama menentukan prinsip perhitungan bagi hasil, yang kedua yaitu menghitung jumlah pendapatan yang akan didistribusikan untuk bagi hasil, yang ketiga yaitu menentukan sumber pendanaan yang digunakan sebagai dasar perhitungan bagi hasil, dan yang keempat yaitu menentukan bagi hasil untuk bank dan nasabah, dan yang terakhir yaitu akuntansi bagi hasil untuk bank syariah. Nah, secara ringkas, tahapan perhitungan bagi hasil pendapatan dapat digambarkan seperti di samping, yaitu ada 3 tahapan, yaitu yang pertama menentukan prinsip bagi hasil yang digunakan, yang kedua yaitu menghitung pendapatan yang akan dibagi hasil, yang ada 2 cara, yaitu menghitung saldo rata-rata harian sumber dana, yang kedua yaitu menghitung saldo rata-rata harian penyaluran dana, dan yang tahap terakhir yaitu mendistribusikan bagi hasil pendapatan kepada masing-masing nasabah sesuai nisbah yang disepakati. Ada 2 cara, yaitu menghitung proporsi bagi hasil pendapatan untuk setiap jenis sumber dana, dan yang kedua yaitu menghitung pendapatan bagi hasil untuk nasabah dan bank. Dan yang selanjutnya yaitu menentukan prinsip perhitungan bagi hasil, yang dimana prinsip perhitungan bagi hasil menentukan jumlah pendapatan yang digunakan sebagai dasar perhitungan untuk bagi hasil, apakah menggunakan penerimaan bersih, laba kotor, atau laba bersih. Menurut Dewan Syariah Nasional dalam fatwanya dengan nomor 15 tahun 2000 menyatakan bahwa Bank Syariah boleh menggunakan prinsip bagi hasil atau revenue sharing maupun bagi untung atau profit sharing sebagai dasar bagi hasil. Jadi prinsip perhitungan bagi hasil itu ada 2. Yang pertama itu prinsip bagi hasil atau revenue sharing, yang kedua yaitu prinsip bagi untung atau profit sharing. Nah, dalam praktik di lapangan terdapat perbedaan interpretasi dalam memahami istilah revenue sharing. Nah, revenue sharing dalam praktik dipersepsikan sama dengan gross profit sharing, yang menganalogikan revenue adalah nilai penjualan suatu barang atau harga pokok plus margin pendapatan. Nah, sedangkan revenue yang dimaksud dalam dasar bagi hasil bank syariah yang dipraktikkan selama ini adalah pendapatan dikurangi harga pokok barang yang dijual. Dan dalam akuntansi, konsep ini biasanya dinamakan dengan gross profit. Dengan demikian, istilah revenue sharing yang biasa digunakan oleh industri perbankan syariah pada dasarnya identik dan sama dengan makna gross profit sharing. Sedangkan menurut kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan syariah tahun 2007, Ikatan Akuntan menyatakan secara eksplisit bahwa dalam hal prinsip pembagian hasil usaha, terminologi pendapatan atau hasil yang dimaksud adalah pendapatan bruto atau gross profit. Nah, menurut pernyataan Standar Akuntansi Keuangan atau PSAK nomor 15 paragraf 11 menyatakan bahwa pembagian hasil usaha mudharabah dapat dilakukan berdasarkan prinsip bagi hasil atau bagi laba. Dan jika
Berdasarkan prinsip bagi hasil, maka dasar pembagian hasil usaha adalah laba bruto atau gross profit, bukan total pendapatan usaha bruto, bukan total pendapatan usaha atau omset. Sedangkan jika berdasarkan prinsip bagi laba, dasar pembagian adalah laba neto atau net profit, yaitu laba bruto dikurangi beban yang berkaitan dengan pengelolaan dana mudharaba. Nah, di sini ada perbedaan prinsip bagi hasil revenue sharing dan profit sharing. Yang dimana yang pertama yaitu prinsip revenue sharing. Dalam dasar perhitungan bagi hasilnya itu terdapat pendapatan yang terdiri dari bagi hasil, margin, sewa, dan lainnya, yang dimana dikurangi bagi hasil pihak ketiga, lalu ditambah pendapatan operasional lainnya, lalu dikurangi beban operasional, dan hasil akhir dari dasar perhitungan bagi hasil yaitu laba atau rugi bersih. Sedangkan pada prinsip profit sharing, pada dasar perhitungan bagi hasilnya terdapat pendapatan yang terdiri dari bagi hasil, margin, sewa lainnya, lalu dikurangi beban operasional pembiayaan mudharaba, yang dimana hasil akhir dasar perhitungan bagi hasil itu laba atau rugi bersih. Nah, jadi perbedaan kedua prinsip tersebut itu pada jumlah pendapatan yang akan dijadikan sebagai dasar untuk menghitung distribusi bagi hasil. Dan pada prinsip revenue sharing, pendapatan yang digunakan itu diperhitungkan dalam perhitungan bagi hasil adalah pendapatan bruto yang terdiri atas pendapatan bagi hasil yang diterima dari bagi hasil investasi pembiayaan, pendapatan margin murabahah yang dimana penjualan setelah dikurangi harga pokok, lalu pendapatan ijarah bersih yaitu setelah dikurangi biaya-biaya operasional sewa aset yang bersangkutan dan pendapatan bersih lainnya. Sedangkan pada prinsip profit sharing, pendapatan yang menjadi dasar perhitungan bagi hasil dengan prinsip revenue sharing harus dikurangi lagi dengan biaya operasional rutin bank, sehingga diperoleh laba bersih. Nah, laba bersih inilah yang digunakan sebagai dasar perhitungan bagi hasil. Nah, jadi pada perhitungan bagi hasil itu ada dua prinsip, yaitu prinsip revenue sharing dan prinsip profit sharing. Dan itu tadi pemaparan materi perhitungan bagi hasil. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.